Tunggal dia. 25 Desember dia sudah ketemu calon pelatihnya. Pelatih yang lama tuh masih menangani tim nasional. Itu bukan best practice. Selamat malam. 나그란테 울트라 yaitu 선수들한테 너무 감사하고 있었습니다. Selamat malam semua. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua tim supporter dari La Grande dan Ultras ya. Beredar kabar bahwa sampai detik ini Sintayong masih belum bertemu dengan Erick Thohir. Bahkan yang memberikan surat pemutusan kontraknya itu adalah sang manajer di apartemennya Sintayong. Ya, kita masih belum tahu apakah ditandatangan atau enggak. Sintayong sudah pergi, tapi kepergiannya yang masih penuh tanda tanya itu tentunya masih menjadi sesuatu yang misteri sampai sekarang. Mengapa PSSI sedemikian rupa caranya? Yuk kita bahas. Dan jangan lupa komentar ya. Perasaan Sintayong seperti apa? Ditekan habis-habisan, ya kan? Benar nggak? Tapi kan ini adalah sosok yang mentalnya kuat. Saya masih ingat pada saat itu sebelum Piala Asia U23, targetnya kan adalah untuk lolos dari fase grup kan. Tapi dia sudah mengatakan bahwa tim ini punya potensi untuk lolos sampai ke semifinal, bukan ke Olimpiade. Tapi sampai ke semifinal, kan dia bawa sampai ke semifinal timnas U23 kita. Artinya memang pelatih ini juga mentalnya mental baja yang dia juga tularkan kepada para pemain kita. Dan lihatlah kesatuan di antara para pemain kita. Bukan saja yang bermain, tapi yang berada di bangku cadangan. Yang tidak bermain pun memberikan semangat kepada pemain yang akan masuk. Pemain yang akan masuk memberikan semangat kepada pemain yang diganti. Pemain yang masuk ke dalam lapangan mendapatkan mendapatkan sinyal yang positif dari para pemain yang sudah bermain dari awal. Mereka senang, ayo masuk, kita main bersama-sama. Fans yang berada di tribun juga sama, positif semua. Everything was positif di pertandingan ini. Hasilnya juga positif. Jadi kalau ada pihak-pihak, ya, saya mengatakan pihak-pihak yang coba untuk mengganggu, ya, mengganggu kondisi yang harmonis di antara federasi dengan pelatih atau dengan pemain, ya saya harapkan mereka harus berpikir 100 kali. Karena semua supporter itu ingin agar timnas kita seperti sekarang, kondusif aja semua. Iya. Ya, karena kita ingin timnas kita ini kondusif agar bisa mencapai level tertinggi. Jadi janganlah dipecah belah, janganlah diganggu keharmonisan ini yang sekarang sudah terbentuk. Kalau mau kritik silahkan. Benar kan Glenn? Ini kan demokrasi ya di negara kita ya. Siapapun boleh mengkritik dengan etika. Tapi kalau yang namanya sampai menyerang karakter, kemudian menghujat sampai menghina, nanti siapa yang akan mau melatih timnas Indonesia gitu? Kalau saya mau ganti pelatih, maka saya berhentiin dulu pelatihnya. Lalu saya tanya sama badan tim nasional, lalu saya tanya sama direktur tim nasional, saya tanya asosiasi pelatih, kita butuhnya bagus yang seperti apa? Ini kan enggak. Tunggal dia. 25 Desember dia sudah ketemu calon pelatihnya. Pelatih yang lama tuh masih menangani tim nasional. Itu bukan best practice. Desember dia udah ketemu. Udah ketemu. Natal itu kan ketemu sama Kluivert di Belanda kan. Kan satu-satunya yang datang itu kan diakui Kluivert. Yang lain gak ada yang datang. Padahal pelatih ini masih ada nih. Sah. Hak dia ketemu. Hak dia juga untuk merekrut calon itu. Apalagi dia kemudian membayar kompensasinya. Nggak ada yang salah. Tapi bukan best practice. Jadi kalau dari ilmu tata kelola, yang dilakukan itu sah. Tapi bukan hal-hal yang bisa diteladani dalam hal tata kelola kelembagaan yang baik. Saya nggak masuk ke 2029 ya. Jadi yang saya bilang tadi, Pak Erick punya pemikiran seperti itu sah. Jadi dalam konteks ini dia menggunakan nalurinya sebagai seorang pemimpin untuk menyelamatkan organisasi. Itu kan sah juga. Pemimpin itu kan punya kepekaan yang mungkin tidak semua anggota punya gitu. Dia punya kepekaan. Kalau mau lolos ke Piala Dunia, orang bola juga. apalagi orang bola banget, dia pernah pegang klub besar. Kalau saya pertahankan dia, bisa hilang 4 pertandingan. Bisa nggak dapet tiket Piala Dunia. Dia gunakan naluri itu sah. Cuma maksud saya gini, ketika sudah tahu bahwa ini nggak bisa, panggil, berhentikan. Berhentikan. Akhir Desember kalau perlu masih ada waktu sebelum dia berangkat ke. Jangan ketemu orang dulu yang lain. Berhentikan dulu, kita tidak yakin bahwa ini kan tetap sama aja. Mau diberhentiinnya bulan Desember, diberhentinya kemarin Januari, bayar kompensasinya sama.
berhentiin dulu, itu best practice-nya kalau menurut saya. Ini pendapat saya pribadi. Berhentikan dulu. Kita tidak yakin bahwa Anda akan bisa membawa ini ke Piala Dunia. Ada masalah, ya kalau perlu diceritain juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Ada masalah dinamika internal, locker room apa, selesai. Diputus itu Sintayong itu 24 Desember katakanlah, 25 dia ketemu Patrick, itu elegan. Itu elegan. Jadi nggak ada yang salah, sekali lagi nggak ada yang salah. Itu hak dia, apalagi dia bayar kompensasi. Cuma tidak menunjukkan bagaimana best practice dalam tata kelola kelembagaan. Melihat sepak terjang Sintayong 5 tahun terakhir ya, dari peringkat 170-an mungkin dulu, dia pelan-pelan membentuk. Mulai bertahap, mulai membangun, sampai paling ekstrimnya memutus generasi. Sehingga memunculkan anak-anak berbakat. Sampai nantinya terbentuklah anak-anak muda yang seperti sekarang. Memunculkan tokoh seperti Marcelino, Rizky Ridho, Egy, Witan, termasuk juga nanti Pratama Arhan. Belum lagi masuk pemain naturalisasi semuanya. Jadi intinya, apa yang dilakukan Sintayong secara kualitas pemain pun meningkat. Kedua, secara mental, seperti yang disampaikan oleh Bung Binder, bahwa bagaimana petarung-petarung ini semua sangat tangguh. Berapa kali kita bisa comeback, berani juga kita menyerang. Bagaimana? Yang mana permainan seperti inilah yang paling dirindukan oleh supporter. Gairahnya itu ada, ya. Gairahnya itu ada sekali lagi. Bukan sekedar hanya permainan indah, tapi kelihatan loh perjuangannya tuh nggak asal-asalan. Benar-benar terencana, sekalipun seperti serangan balik, tapi benar-benar brilian lah. Kan nggak pernah kita lihat timnas kita seperti ini. Poin ketiga, seperti kata Bung Binder tadi, bahwa seorang Sintayong membangun sebuah keakraban yang hangat tanpa dibuat-buat, tanpa gimmick. Pemain yang di lapangan disupport, begitu mereka salaman pergantian, saling memberikan semangat, memberikan pelukan. Sangat harmonis sekali. Dan sialnya itu ada yang mengganggu. Sialnya ternyata banyak yang tidak senang. Nah, apa alasan mereka? Sampai puncaknya akhirnya seorang Sintayong pun dipecat. Konon kata Bung Kusna ini tadi, ya intinya cara beliau tidak best practice, artinya dia tidak secara etika kelembagaan kurang menjadi teladan. Erick Thohir tidak melakukan dengan baik. Dan ironisnya sampai sekarang katanya Sintayong sama Erick Thohir masih belum bertemu. Apa sih? Ada apa sih Pak? Kenapa tidak seperti orang Indonesia pada umumnya yang katanya sangat ramah dan saling menghormati? Ya, jangan. Ya paling nggak pas berpisah. Ya paling nggak pas perpisahan juga ya disambut dengan baik lah. Perpisahan yang baik. Sampai beliau diarak-arak sampai Sintayong diarak-arak di bandara pun sepertinya dengan jiwa besar dia menyampaikan terima kasihnya PSSI, tapi saya belum ada lihat nih tanggapan yang benar-benar nih dari seorang petinggi kita ya. Mungkin tidak terlalu penting, tapi kita belajar untuk menghormati kan katanya. Yang mana nggak bisa dipungkiri, suka nggak suka, Sintayong itu membangun sebuah fondasi yang luar biasa untuk timnas kita. Posisi kita sekarang, terlepas itu ada bantuan Pak Erick, dengan segala koordinasinya yang luar biasa juga untuk pemain naturalisasi, termasuk juga untuk akomodasi. Itu jujur, itu salut juga dari jerih payahnya seorang Pak Erick. Tapi ketika masalah pemecatan ini, sepertinya kok tidak harmonis gitu loh Pak. Tidak enak gitu loh. Enaknya kan kayak kata bungkus tadi ya, ya omongin baik-baik. Saya khawatir dengan pola kamu seperti ini, deg-degan nih kayak di Cina tadi, eksperimennya mungkin berbahaya, mungkin ya. Ya kita nggak cocok untuk seperti ini. Ya sudah, berpisah baik-baik. Silahkan mau hubungin Patricknya juga. Intinya Anda ketemu dulu gitu loh. Tapi ini kan enggak. Apakah memang Pak Eriknya memang yang tidak sanggup bertemu, atau memang ada yang menghalang-halangi? Kita juga nggak tahu. Atau memang nggak penting juga untuk ketemu, karena udah ada manajer ya, mungkin secara kelembagaan udah cukup gitu aja. Tapi ya kita tahu sendiri, masyarakat kita mengantarkan kepergian Sintayong, segitu hero-nya, tentunya orang ini adalah orang yang berkontribusi besar dong seharusnya. Dan sudah sepatutnya juga baik PSSI, terkhusus juga buat Pak Erick juga, ya melakukan komunikasi yang lebih baik lah. Itu kembali haknya Pak Erick ya. Kata bungkus tadi ya, secara etika kelembagaan kurang jadi teladan katanya. Ya sudah. Isu mafia mungkin bisa jadi salah satu alasan.
kenapa bisa terjadi pemecatan, sehingga seorang Erick Thohir pun sehingga seorang Erick Thohir pun tidak bisa memberikan alasan yang cukup jelas langsung ke Sintayong. Karena ketika ditanya Sintayong apa alasannya, dia baru tahunya di TV lewat konferensi pers yang ada 3 poin tadi. Tapi untuk detailnya kenapa, dia masih bingung. Ditambah untuk kontraknya sendiri diputusnya juga komisinya tidak full karena ada target-target yang belum tercapai menurut PSSI. Aduh, Indonesia gini banget sih permainannya gitu loh. Ini orang baik, orang luar sana yang peduli sama timnas kita loh. Tapi ini perlakuan kita. Ya sudahlah, kita move on, betul. Kita lihat bulan Maret apa yang terjadi. Semoga hasil yang terbaik bisa kita raih, dan PSSI juga bisa, ya mungkin lebih bernapas lega setelah perhara ini. Pak Erik, ya kami serahkan timnas kepada Anda. Saya yakin pilihan Anda itu sudah dipertimbangkan dengan baik. Isu-isu mafia atau apapun itu, sekali lagi Pak, tolong Bapak tidak terlibat di dalam itu ya. Dan tegaslah Bapak, kalau Bapak ingin memberantas mereka, para supporter ini siap. Kalau ada yang menghalang-halangi, para supporter ini pun siap. Karena timnas adalah harga mati buat kita. Indonesia harus maju sepak bolanya. Tanda kemajuan bangsa kita ini bisa dilihat dari keadaan itu nanti. Jadi jangan sia-siakan Pak ya. Semoga kita bisa lolos Piala Dunia. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa komentar ya.